Hati Sambung rasa. merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, akan selalu menjagamu, ku akan selalu menjagamu. Iya, terima kasih. Selamat berjumpa kembali penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Sudah barang tentu salam bahagia, damailah semua makhluk di muka bumi ini. Dan hari ini kita kelihatannya betul-betul istimewa di Mangkok Kiprah Jati ini karena kerjasama kita dengan Dhamma TV yang begitu sabar dan begitu sangat menantikan suara-suara Anda hari ini akan menjadi suatu judul yang mungkin tidak pernah dijudulkan. Suatu judul yang tidak pernah dijudulkan. Padahal judul ini sangat begitu penting banget untuk bangsa dan rakyat Indonesia ataupun negara itu sendiri. Judulnya kelihatannya agak sepele. Moneter dalam kemanusiaan. Moneter itu dari kata-kata money. Karena aktif ditambahi R, moneter lah. Kalau menurut katanya orang-orang yang ahli ekonomi, duit itu termasuk benda bergerak. Karena benda duit itu bergerak, termasuk modal bergerak. Jadi duit itu bisa mencari nilai tambah. Contohnya, kalau kita mempunyai uang 10.000, uang itu kita taruh di bawahnya bantal. Sudah barang tentu, setahun pun sampai bauan nggak akan bertambah. Tetapi kalau 10.000 dibawa keluar, lalu suatu saat ada kayu setengah meter, kebetulan kayu itu kayu keras, kayu jati atau kayu nangka, beli itu kira-kira 2.000 aja. Karena apa? Mereka biasanya untuk bakar kompor, untuk masak nasi. Tetapi kalau orang pikirannya hidup, uang 2.000 beli kayu dibuat patung yang bagus, dengan nilai yang tinggi, karya seni yang tinggi. Paling tidak 2.000 itu bisa menjadi mungkin 500.000 dan lain sebagainya. Oleh karena itu di abad 20 ini manusia lama-kelamaan justru menuhankan duit. Maaf dalam tanda petik menuhankan duit. Mereka pandai berbantah juga. Karena duit bisa untuk membangun masjid, duit bisa untuk bangun gereja, bangun pura, rumah, mobil mewah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi awas, kadang-kadang jangan sampai lali dengan fungsi duit itu sendiri, khususnya secara politik. Karena kalau secara politik duit salah penggunaannya, jangan-jangan seperti budaya orang Hindu yang menggambarkan bagaimana Puntadewa main dadu. Puntadewa adalah eksekutif, yaitu pemerintahan. Kalau sampai main dadu artinya sudah duit sebagai satu acuan pertama untuk mengejar sesuatu keinginan. Di sanalah perang Mahabharata yang dahsyat biasanya akan terjadi dan karma-karma akan dipetik pada hari itu juga. Oleh karena itu sekarang akan kami perkenalkan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Ini nanti beliau yang ada di sebelah kiri ini, beliau Bapak HMS Hadinegoro, ya. Beliau Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak. Dulu aktif di bidang ahli dan lembaga keuangan. Tapi melihat akhir-akhir ini uang dalam tanda petik sudah geliyutnya itu sudah non manusiawi. Sehingga beliau lebih cenderung untuk menyatu dengan orang yang mencari uang. Siapa orang yang mencari uang di negeri ini?
Menurut administrasi negara yang disebut neraca, paling tidak duit itu didapat dari satu. Hasilnya apa sih negara itu? Minyak kek, batu bara kek, hutan kek, laut kek, ini kek, juga jasa-jasa termasuk si pembayar pajak. Nah, beliau sekarang aktif sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia. Nah, matur nuwun. Dan beliau akhir-akhir ini menghiasi surat-surat kabar di ibu kota yang ramai sekali membicarakan dan menulis tentang beliau dengan segala aksinya. Nah, tamu yang kedua, beliau adalah tak terduga, tidak tahu ini ada pulung apa ini, dari Bondowoso. Beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Maksum. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren atau Forum Komunikasi Pesantren dan Panti Asuhan. Pengurus pusat itu sudah barang tentu sifatnya nasional. Nah, tepuk tangan untuk beliau juga. Dan beliau dari pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Islah dari Bondowoso. Matur nuwun, sugeng rawuh. Maaf Pak, istri saya itu dari Sumeneb tapi bahasa Madura nggak bisa saya. Terima kasih. Nah, ini lah. Maaf Pak Sas, ini yang menonton kita itu mulai dari tukang cangkul, tukang ojek, buta huruf, S3 sampai bintang-bintang aktif itu. Jadi kalau saya beritahu kepada rakyat tentang APBN, anggaran belanja pendapatan dan belanja negara itu, ini bapak-bapak, ibu-ibu tahu banyak dengan dompet ini loh. Kenapa orang mesti punya dompet? Paling tidak untuk menaruh KTP atau SIM. Yang penting kan mesti dompet itu tempat duit. Nah, supaya manusia, andai kata ini negara, supaya kita tidak kacau balau perduitan kita, ya, wong ngotot penghasilannya 10.000, kok mau hidup sehari 25.000 ataupun seperti itu. Dan duit dari mana, untuk apa, bagaimana pengelolaannya, kita harus mulai latihan. Karena sekarang ini yang ditawarkan kepada kita begitu menggebu-gebu, sehingga kita jangan-jangan hanya menjadi bangsa konsumen saja. Dulu sebelum ada dompet, dulu cuma ada kantong. Pada waktu duit itu dibuat dari koin sejenis logam, dari tembaga, dari kuningan, dari emas dan perak. Nah, malah sebelum ada kantong, dulu tidak punya apa-apa. Yang ada adalah barter tukar. Kalau saya menghasilkan jagung, saya butuh garam. Mungkin jagung yang dibengkei gini tukar sama garam. Itu jenenge ijol-ijolan. Artinya barter yang mengarah menjadi duit tadi tujuannya satu. Kemanusiaan, silaturahmi, peradaban, kebersamaan dan kegotong royongan. Nah, itu sudah kesana atau tidak? Kita akan bertanya kepada Pak Sas ini tolong sampaikan kepada kawan-kawan pendengar Dhamma TV tentang sebenarnya Pak Sas, peranan duit dalam suatu negara. Setelah negara itu memperoleh duit, lalu duit itu untuk apa dan bagaimana, itu sebenarnya bagaimana Pak Sas? Monggo. Terima kasih Pak Jati. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pemirsa Dhamma TV yang saya cintai. Dalam kesempatan siang hari yang berbahagia ini, kami bersama Pak Kiai Haji Maksum, Ketua Forum Pesantren, diundang untuk bergabung dengan Pak Jati di acara yang luar biasa. Di luar dugaan kami, ternyata menjadi favoritnya rakyat Jawa Timur, Pak. Sebagai putra daerah yang kebetulan saya dilahirkan juga di Kediri, Jawa Timur, saya merasa bersyukur bahwa hari ini diminta Pak Jati untuk membagikan pengetahuan atau informasi mengenai masalah keuangan negara ini. Jadi kalau boleh saya sampaikan, apa yang ditanyakan oleh Pak Jati, pada hakikatnya dalam kita hidup bersama di suatu negara yang merdeka, yang sebagaimana kita ketahui sejak proklamasi 17 Agustus 45, di mana para pendiri Republik, founding fathers, itu sudah meletakkan cita-cita luhur bahwa kemerdekaan kita
itu harus diisi oleh negara yang nanti akan dikelola oleh para pemimpinnya untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, aman, sentosa, dan sejahtera lahir dan batinnya. Apakah hal ini bisa diwujudkan setelah kita melewati fase penjajahan 350 tahun, di mana sejarah telah membuktikan kehidupan rakyat Indonesia selama di bawah penjajahan Belanda, Jepang, dan Inggris. Betul-betul kita mengalami suatu masa-masa kehancuran sebagai bangsa, dikala kita kalau ingat sebelumnya, dikala kejayaan kerajaan Mojopahit yang ada di Jawa Timur, yang dimulai dari Singosari juga di Malang ini, itu selama hampir 200 tahun rakyat Nusantara atau Indonesia disebutnya pada waktu itu Nusantara, itu menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang terpandang di kawasan Asia, sehingga sampai-sampai negara terbesar di Asia seperti Cina yang pada waktu itu dipimpin oleh Kubilai Khan pun ingin berusaha untuk menaklukkan kerajaan Singosari dan kemudian juga Majapahit. Ini merupakan suatu bukti bahwa hegemoni atau keberadaan negeri kita Nusantara dan rakyat Indonesia ini luar biasa di tataran masyarakat dunia. Nah, setelah kita merdeka, maka seharusnya dengan perjuangan para pendiri republik, para pejuang dan pahlawan kita, sejak 17 Agustus 45 yang sekarang sudah kita lalui 67 tahun. Baru sepertiganya kerajaan Mojopahit usianya. Negeri ini harusnya dapat betul-betul dikelola dengan lebih baik, dengan bisa memeratakan kemakmuran dan sejahteraannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun ternyata dari pengamatan yang telah kami lakukan melalui Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Negara yang saya pimpin, maupun Asosiasi Pembayar Pajak di mana saya dipercayakan selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak yang juga menjadi anggota atau member daripada International Taxpayer Association, itu kita melihat adanya ketidakadilan dari apa yang dihasilkan oleh rakyat, yang mana itu wujudnya merupakan setoran pajak dari Sabang sampai Merauke, yang itu seharusnya kalau peribahasa kita ingat, jangan sampai suatu pengeluaran itu besar pasak daripada tiang. Negara ini dengan kekayaan sumber alamnya yang melimpah ruah, kita punya minyak, punya batu bara, punya emas, punya timah, punya nikel, dan hasil laut yang luar biasa besarnya, ditambah dengan setoran pajak yang ternyata merupakan 70% dari keringat rakyat yang dikumpulkan. Seharusnya 30%-nya cukup, tidak cukup, harus diusahakan dengan mengumpulkan sumber daya alam yang bisa dikelola oleh negara kita sendiri. Kita punya minyak, tadinya kita sebagai eksportir, tapi beberapa tahun terakhir kita sudah menjadi net importir. Mengapa itu bisa terjadi? Ini belum kita selidiki dengan teliti. Karena apa? Pembagian-pembagian, profit sharing dan sebagainya yang dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang melakukan kontrak production sharing belum betul-betul mungkin diteliti oleh para wakil rakyat. Sehingga dengan demikian kita sekarang akhirnya ribut-ribut pada waktu menjelang 1 April kemarin hanya gara-gara mau dinaikkannya harga BBM. Karena alasannya subsidi untuk rakyat membayar bahan bakar minyak itu sudah mau membuat jebol APBN kita. Ini sesuatu yang sungguh sangat naif dan perlu dipertanyakan. Bahwa sebenarnya pemerintah itu masih punya uang
puluhan triliun, bahkan mungkin ratusan triliun yang bisa dipergunakan kembali untuk mensejahterakan rakyat. Bukannya malah justru dari tahun ke tahun, terutama sejak pemerintah Orde Baru dilengsarkan, meninggalkan warisan utang sekitar 500 triliunan lebih, tepatnya mungkin 560 triliun. Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, hutang yang diwariskan sekitar 560 triliun Pak Jati, itu rakyat masih melihat adanya pembangunan fisik seperti bendungan Selorejo di Karangkates, adanya bendungan Jatiluhur, adanya bendungan Riam Kanan, adanya otorita Asahan dan sebagainya yang membuat produksi padi pada waktu itu kita sempat tahun 84 dicatat oleh sejarah oleh FAO mempunyai kemampuan untuk swasembada pangan. Tanpa berpretensi membuat dikotomi antara pemerintahan Soeharto dengan pemerintahan sesudah reformasi, kita rakyat semuanya harus diajak melihat dengan cermat. Ditinggalkannya warisan utang 560 triliun masih bisa dilihat waktu itu program keluarga berencana berjalan baik, pendidikan, Inpres jalan, Inpres Jati 2 dan segala sesuatunya dirasakan oleh rakyat. Sekarang dikala hutang kita luar negeri dan dalam negeri dapat dikatakan membengkak di luar dugaan dan kontrol daripada rakyat, hampir 2000 triliun selama era reformasi. Apa yang sudah dibuat oleh pemerintah reformasi? Mohon maaf, rasanya rakyat bisa mencatat sendiri dari tukang becak, petani, pegawai kecil, dan para pejabat tinggi sampai jenderal-jenderal. Yang dilihat dengan kasat mata sejak era reformasi adalah para bupati sekarang mobilnya Land Cruiser, Camry. Gaji DPRD dan DPR berlipat-lipat. Tanpa bermaksud mengobarkan kecemburuan sosial. Tetapi sesungguhnya saya sebagai anak bangsa ingin mengetuk hati Yang Mulia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kemarin pada tanggal 25 Juli pada Raker Kejaksaan Agung, beliau sudah dengan tegas memerintahkan kepada Jaksa Agung dan Kapolri, kalau saya kutip perintah beliau yang jelas-jelas disampaikan kepada Jaksa Agung dan Kapolri terkait dengan kasus mega skandal keuangan negara yang saya sebut pornografi keuangan negara sesudah era Orde Baru masuk kepada era reformasi. Ada pengemplangan uang bantuan likuiditas Bank Indonesia yang nilainya kalau dibiarkan saja dengan bunganya pada tahun 2013 besok akan jatuh tempo itu 1.000 triliun. Dapat dibayangkan bahwa Presiden SBY dengan raker di Kejaksaan Agung tanggal 25 Januari memerintahkan bahwa buronan kasus BLBI yang keluar negeri maupun mungkin yang ada di dalam negeri harus diperiksa kembali. Dengan beliau menyatakan sisa masalah yang belum selesai harus dilanjutkan. Mencari buronan wajib hukumnya pengejaran itu sendiri sudah pidana. Saya beri tugas Jaksa Agung dan Kepolisian untuk menuntaskan kasus BLBI sehingga tidak ada bekas sejarah, kata Yudhoyono seusai rapat terbatas bidang hukum di Kejaksaan Agung pada tanggal 25 Juli yang dikutip harian Koran Jakarta pada tanggal 26 Juli. Ini semuanya kita rakyat Indonesia tidak boleh terkena wabah amnesia publik. Wabah lupa ingatan. Kalau Presiden sudah memerintahkan begitu, mari kita tagih bersama-sama. Saya bersama elemen civil society yang lain memprakarsai gerakan hidupkan masyarakat sejahtera atau gerakan HMS. Sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak, itu sesungguhnya ingin menyelamatkan uang pajak yang disetor oleh rakyat
agar kembali untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kembali kalau tadi ditanyakan oleh Pak Jati, sesungguhnya rakyat banyak yang tidak paham bahwa setelah tahun 2003, pada waktu itu dengan pengarahan IMF, dikala kita masih punya hutang kepada IMF, yang sekarang kita itu malah justru memberi hutang kemarin 1 miliar dolar kepada IMF. Pada waktu itu 2003, setelah bank-bank itu semua diambil over oleh pemerintah karena bangkrut, bank-bank semuanya termasuk bank BUMN dan bank-bank swasta besar, semua pada dasarnya itu pada waktu tahun 2003 itu di take over oleh pemerintah. Artinya apa? Pemerintah memiliki seluruh perbankan karena bank-bank waktu itu sudah bangkrut, kolaps. Untuk menghidupkan kepercayaan masyarakat, rakyat supaya masih percaya kepada bank, ini terkait dengan masalah moneter tadi, dalam hubungannya dengan kemanusiaan Pak Jati, itu harus rakyat memahami. Sektor moneter itu dalam hal ini seolah-olah dimanjakan. Pada waktu bangkrut, dia di take over banknya. Setelah banknya berjalan, mau bagi-bagi untung, diberi subsidi bunganya. Sementara rakyat banyak yang masih menderita di bawah garis kemiskinan. 40 juta yang menganggur. Seandainya mulai tahun 2003 itu yang namanya piutang, saya katakan sebetulnya piutang fiktif, piutang bodong, untuk ditaruh sebagai ganjal buku. Karena bank-bank itu bangkrut, pemerintah seolah-olah memberikan bank garansi yang namanya obligasi atau surat utang negara. Negara itu seolah-olah melakukan pembohongan publik dengan membodohkan rakyat. Iya, terima kasih. Nanti kita lanjutkan. Jadi saya harus membahasakan bahasa beliau supaya Pak Tani, Pak Nelayan, penelayan, Pak Ojek, Pak Becak ngerti. Intinya begini, kurang lebih ya. Pada waktu itu bank-bank itu bangkrut. Salah satu sebab kebangkrutan karena negeri ini sebelum mandiri di dalam berdikari ekonomi, kita sudah berani menggopablikan, artinya kemilikan kita termasuk uang, itu melok gambling nih gini pasar modal Pak ya. Saya boleh koreksi Pak Jati. Yeah. Jadi terjadinya itu karena pada waktu paket Oktober 88, waktu Menteri Bambang Subianto sebagai Menteri Keuangan, itu dibuatlah kemudahan membuat bank. Hanya dengan uang 10 miliar, siapa saja biar tukang kelontong boleh buka bank. Nah, terus setelah punya bank, mereka bisa mengajukan kredit likuiditas ke Bank Indonesia atau bantuan likuiditas Bank Indonesia, di mana seperti saya sebutkan tadi, terjadi suatu penyalahgunaan daripada fasilitas uang Bank Indonesia yang harusnya dibagikan fasilitas kepada rakyat, tapi dipakai untuk grupnya sendiri, sehingga di situ dapat ditafsirkan telah terjadi juga penyelundupan. Iya. Semakin jelas, semakin gamblang. Jadi intinya intern amburadul kena remote dari luar juga. Jadi pada waktu luar sudah mulai Indonesia itu ikut ke pergamblingan, persahaman, entah itu moneter, entah itu ini, mereka meribut juga bersama dengan kebangkrutan mereka. Kita kena dampaknya, di dalam kelihatannya masih tertutup untuk itu, dan kelihatannya masih perlu akan kita bedah terus nanti. Jangan kemana-mana, penonton Dama TV yang kami muliakan, masih dalam Gegap Gempita Kiprah Jati. Iya. Ada tutur kata terucap, ada damai yang ku rasakan bila sinarnya sentuh wajahku, kepedihanku pun usai sudah. Oh, 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 oh.
pagi. Teramat banyak untuk disebutkan. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Ya, terima kasih. Oh ya bongkar. Ini kalimat terakhir itu kelihatannya kayak mendodok dada kita ya. Ini dari adik-adik art akustik ya, di bawah pimpinan di Bobby ya. Selalu setia ngikutin kita. Terima kasih. Biar adik ini kita semuanya yang sepuh-sepuh itu untuk adik-adik. Kita ini tinggal sedikit aja melangkahnya. Adik-adik harus melompat lewat bau-bau kita supaya Indonesia nanti itu jaya seperti yang diceritakan oleh Pak Sas tadi itu. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, intinya bahwa ternyata kita tidak pernah diberitahu dan tidak pernah tahu, dan kadang-kadang kita tidak mau tahu. Salahnya di situ. Karena nanti kalau duit dicetak itu kan untuk rakyat sebagai pemilik bangsa, dan duit itu kelihatannya secara politis sudah seperti darah. Kalau darah kita jernih, bersih, sirkulasinya bagus, pasti ini sehat. Tetapi kalau darah ini sudah sebentar-sebentar cuci darah, sebentar-sebentar minta sumbangsih darah, apa jadinya negara ini? Nah, Pak Yai ini, Bapak Maksum ini penjenengan yang begitu telaten ngomong anak-anak rakyat untuk mengarahkan kepada moral-moral yang didasar oleh religi. Bahkan tadi itu pondoknya itu modern juga. Ini setelah mencermati apa yang disampaikan Pak Sas, kira-kira timbul inisiatif apa untuk mengembangkan supaya masyarakat umum ini sadar bahwa jangan tidur begitu Pak. Monggo Pak. Turun Pak Jati. Jadi ya harus dibantu. Pak Sasmito itu harus ditulungi. Rame-rame kita bangsa Indonesia itu bersama-sama Pak Sasmito untuk merubah keadaan. Lah, di negeri kita ini masih banyak sekali anak-anak yang tak mampu sekolah, Pak. Kebetulan saya ini ketua umum Forum Komunikasi Panti Asuhan di Indonesia ini. Jadi tiap tahun itu anak-anak yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu, ada yang punya ayah, punya ibu tapi tidak punya biaya. Itu banyak Pak yang masuk ke panti-panti asuhan. Dan orang masuk panti asuhan itu berarti sudah nemen, tidak mampunya. Masuk panti asuhan kan malu Pak mestinya. Kalau sudah berani melawan malu berarti saking nemennya. Dan ini jumlahnya banyak Pak, juta Pak. Berdasarkan pengalaman, saya jadi ketua umum Forum Komunikasi Panti Asuhan ini, saya riwa-riwi dari Sabang sampai Merauke, saya melihat, saya simpulkan bahwa bangsa ini punya 6 kelemahan. 6 kelemahan itu ternyata tersebab oleh karena yang tadi dikatakan oleh Pak Sasmito itu. Terjadinya pembiaran terhadap pemelaratan yang sistematik. Kayaknya kok begitu. Lah sudah 9 tahun bayar subsidi bunga ratusan triliun, puluhan triliun ya. Tiap tahunnya puluhan triliun. 6 triliun. 60, Jadi kalau 60 triliun kalau 9 tahun berarti kan sudah 540 triliun. 540 triliun. Lah kok dibiarkan saja? Ini yang membuat kita jadi lemah. Banyak anak-anak kita ini, anak-anak bangsa ini yang sumber dayanya lemah Pak. Ya miskin iman. Sing Islam gak patek nang masjid, sing Kristen gak patek nang gereja, sing Hindu gak patek nang pura. Miskin iman, miskin ilmu. Yang sarjana dengan yang tidak sarjana lebih banyak yang tidak sarjana, tidak mampu jadi sarjana, gak iso duwiti sekolahnya.
miskin akhlak, miskin budi pekerti, ditambah miskin ilmu, ditambah miskin duit. Di zaman modern ini, setelah saya amat-amati di desa nih Pak, kita dikatakan cukup kalau cukup untuk ngerumahi, cukup untuk punya rumah, cukup untuk makan, cukup untuk sandangan, cukup untuk pendidikan, untuk sekolah, cukup untuk tetombo. Ini ada Bu Dokter. Oh, cukup untuk tetombo, untuk kesehatan, cukup untuk komunikasi. Sekarang ini sampai tukang becak, orang berujul di sawah itu sudah punya handphone Pak. Halo gitu aja itu sudah duit itu, uang, pulsa itu. Cukup untuk komunikasi, cukup untuk transportasi, ngalor ngidul ngetan ngulon tuh yang bayar, karena paling ndak ya beli bensin sepeda motor. Saya ele sepeda motor masih bayar Pak. Sepeda pancat pun bayar, gearnya rusak beli ya duit, transportasi, lalu donasi. Donasi ini ternyata kebutuhan hidup manusia modern. Donasi ini, ono tonggo nglairno, tilik bayek, mosok dengan tangan kosong, paling enggak yang bawa mie siji itu, bawa mie satu gitu. Ya ini donasi sudah itu Pak. Apalagi kalau tonggo itu meninggal dunia, waduh solidaritas kita. Terus kemudian rekreasi Bapak. Biaya rekreasi, sekarang ini rekreasi sesuatu yang mutlak. Melencer ke sana kemari itu duit. Nah, yang terakhir biaya mati. Mati itu biayanya juga besar, apalagi orang Jakarta kados beliau menika. Wong mati itu aja apa namanya? 2 meter, 2 meter. Lah itu. 50 juta. Ada kaplingannya itu. 50 juta. Mahal dan rendahnya tergantung lokasinya. Yang pinggir rembong itu mungkin mahal. Itu untuk mati itu. Itu yang biasanya orang kota. Lah kalau orang desa paling enggak ya beli bunga begini nih, beli kafan, beli bungkusnya, beli peti. Ini biayanya mati. Belum biaya pengantar mati. Lah kalau kena kanker terus 2 bulan masuk rumah sakit gitu. Itu biaya pengantar mati. Jadi ada 10 item apa namanya yang kita dikatakan cukup kalau kita cukup ini. 10 item kebutuhan manusia modern dalam berekonomi. Apa itu? Tadi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, komunikasi, transportasi, donasi, rekreasi, dan mati. Donasi itu artinya tidak ketang sepeser pegang duit. Lah iya. Gitu. Lah ini sekarang lemah Pak. Jangankan yang di desa, yang di Kuto, yang di Malang ini saja, tidak semua rakyatnya mampu menghidupi dirinya, menghidupi 10 item ini. Betul. Lemah kita ini. Belum lagi kelemahan yang selanjutnya, yaitu lemah solidaritas. Menurun, merosot. Solidaritas keindonesiaan. Lemah sekarang ini. Beberapa bulan yang lalu saya kepanggil beliau di Jakarta, beliau cerita tentang ini semua. Lalu saya jadi tertarik. Karena seperti yang panjenengan katakan tadi, uang ini sekarang kayak darah. Walaupun orang Cina mengatakan jian bu se wan ne. Tapi kalau mei yu jian wan wan du ne. Uang memang bukan segalanya. Tapi kalau nggak ada duit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Fuhao. Nah, begitu. Hanya ada terusnya ini, ji se yu tao, mei yu tao chao kau. Mengambil uang itu harus pakai aturan. Jangan korup, jangan nyolong, jangan gosop, jangan ngerampok, jangan nyopet, jangan ngentit. Kalau anak Malang mengatakannya itu Arema itu, jangan ngentit kan gitu. Karena apa? Kalau meyu tahu cawkau, kalau udah pakai aturan yang terjadi cawkau, kekacauan. Kekacauan moneter, kekacauan ekonomi, kekacauan keamanan, jadi kriminalitas, macam-macam kekacauan terjadi di mana-mana itu karena meyu tahu tadi itu Pak, nggak ikut aturan itu, nggak ikut undang-undang. Lah, yang repot ini kalau nyolong pakai undang-undang. Nyolong pakai undang-undang. Nah, ini ya. seperti yang beliau ceritakan itu. Rekayasa sistemik. Lah itu rekayasa sistemik. Crime policy ini. Nyolong pakai payung hukum. Dibuatkan aturan malam ini untuk dicolong besok. Dan dimulai dari pencoblosan.
Ngaten Bapak. Lah ini mesti didandani. Nah, dandani ini kebetulan saya sudah ada unek-unek itu untuk dandani, tapi dari mana memulainya? Loh kebetulan kok saya panggil dengan Den Bagus menika. Den Bagus Sasmito ini. Kepanggil dengan beliau saya di Jakarta, beliau cerita tentang keadaan. Lalu beliau cerita juga tentang adanya gerakan HMS, hidupkan masyarakat sejahtera. Lah wis, cocok wis. Masyarakat itu belum sejahtera, masyarakat saya itu masih punya kelemahan. Ekonominya lemah, ilmunya lemah, akhlaknya lemah, imannya lemah, solidaritasnya lemah. Dan yang paling penting lagi, semangat juang itu juga lemah. Iya. Coba, kalau kita bisa merenungkan, di pesantren itu pasti ada istilah yang namanya ngaji. Ngaji itu sinau, belajar. Belajar untuk apa? Ya untuk cerdas toh. Jangan sampai banyak pondok pesantren tapi semakin loyo negerinya. Lah, kiai kelihatannya Yai Maksum ini tepat kalau modern. Artinya membina kepada santri-santrinya, membina masyarakat lingkungannya, membina kepada publik secara umum untuk mencoba cerdas dari apa yang diuraikan beliau tadi itu. Sungguh sangat mengejutkan hati kita. Tidak menduga kalau ternyata banyak para pemikir-pemikir yang masih begitu amat cinta dengan kejujuran, kemurnian di negeri ini. Nah, sekarang kita mencoba ke sana ya. Mungkin ada yang belum ada yang ditanyakan, silahkan saja. Dari mana? Kita mulai, G. Pak Arto dulu ini, monggo nama sekaligus. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dari banyak hal yang telah dikemukakan oleh Pak Sasmito. Nama Pak? Oh ya, izinkan saya mengemukakan nama saya Insinyur Soeharto, Magister Teknik. Sehari-hari saya sebagai dosen di Universitas Brawijaya dan dulu pernah menjadi anggota Dewan Kabupaten Malang. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Sasmito, rasanya saya terobsesi dengan ada peribahasa. Sebuah peribahasa mengemukakan begini. Ayam di lumbung padi mati kelaparan, itik di lautan mati kehausan. Dulu waktu saya sekolah SD kayaknya itu tidak masuk akal. Tapi sekarang justru masuk di akal. Akal yang busuk sebenarnya. Dulu kalau kita pernah dengar yang namanya penjajahan Belanda, di mana pada saat Daendels membuat rel kereta untuk merampok kekayaan Indonesia, izinkan saya berdiri. Karena terengah-engah, karena kalau saya sudah mulai bicara, sudah mulai kerja keras ini ya. Di mana dulu Belanda merampok kekayaan bangsa ini. Tetapi sekarang kira-kira seperti apa bangunnya, seperti yang dikemukakan oleh Pak Sasmito. Jadi kalau dulu itu Belanda itu, izinkan saya menggunakan istilah daerah ya, biar lebih akrab. Belanda itu merampok kekayaan Indonesia, bahasa Jawanya londoe ketok, Pak. Londoe ketok. Sekarang dengan kondisi inefisiensi sistem yang seperti dikemukakan oleh Pak Sasmito, saya punya istilah sistem. Jadi sebenarnya itu bentuk kemiskinan sebenarnya. Efisiensi sistem itu bahasa akademis. Tampak bahwa sebenarnya kemudian saya jadi bertanya, apakah ini bukan bentuk baru dari sistem yang sebenarnya notabene dengan zamannya Daendels itu. Penjajahan. Ya, cuma gayanya lain gitu ya. Jadi londoin tak ketok gitu ya. Tapi sistem itu sendiri kan ini sebenarnya kan perampokan kekayaan negara kan demikian. Nah, berarti dengan kata lain bahwa ini adalah sebuah sistem penjajahan bentuk baru. Kira-kira seperti itu Pak Satwa. Nah ini, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Cara masyarakat kita memandang sesuatu kehidupan bercorak ragam. Ada yang secara politik praktis, ada yang mungkin dari sisi budaya, tapi mungkin ada yang sisi spiritual. Kita ada tamu juga ini yang telaten mengumpulkan bapak-bapak yang sepuh-sepuh dari Mojokerto ini, daerah anak cucu Prabu Brawijaya ini. Monggo, silakan. Nama sekaligus. Mas. Terima kasih. Berdiri aja, Mas. Izinkan saya berdiri. Nama saya Sutopo, kebetulan saya dari komunitas Paguyuban Garuda Cakra Nusantara, bergerak di bidang spiritual dan budaya di Mojokerto, Trowulan. Izinkan saya
bertanya kepada bapak-bapak yang sudah tahu bangsa ini seperti ini. Sebenarnya ini sudah kita rasakan 4-5 tahun yang lalu. Masyarakat tidak bodoh, Pak. Masyarakat tahu semua skenario bangsa ini. Tapi kita yakin dalam spiritual kami akan muncul sosok satrio yang akan meneruskan perjuangan Bapak Soekarno, yang mungkin beliau juga ada di atas kita. Jadi dalam bahasa spiritual beliau menitiskan semangat bahwa kita masih dijajah selama ini. Mungkin kita belajar dari dasar negara kita yang kita pakai, peninggalan kolonial, itu mungkin salah satunya. Yang kedua, mungkin bagaimana anak-anak muda sekarang, mohon petunjuk kepada bapak-bapak, harus apa yang kita lakukan. Seperti mahasiswa, seperti para taruna-taruna yang ada di Trowulan mungkin Mojokerto, apa yang mesti kita lakukan? Kita sudah kehilangan kebenaran, Pak, kejujuran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang sudah merajalela. Kelihatannya tanpa kekerasan, tetapi memang sangat dihancurkan telak kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mohon petunjuk hari ini biar bisa kami menyampaikan seluruh Nusantara, karena Pak Guyukan kami insya Allah nanti juga gaungnya nasional, beliaunya juga sering memberikan tausiah kepada kami. Itu saja yang perlu saya tanyakan untuk etapa saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada juga kumpulan pemuda, ya tua, ya anak-anak yang mulai hidup mandiri dalam arti keyakinan termasuk pendidikan. Sampai ada homeschooling, homeschooling. Jadi mendidik anak tidak mau mengikuti apa kesalahan yang ada. Kira-kira masih ada sekitar 2 menit ini dari Gavatar, ini namanya Gavatar Surabaya, monggo. Baik, saya Ari Cahyono dari Gerakan Fajar Nusantara. Menarik sekali yang disampaikan terkait dengan moneter dalam kemanusiaan. Sebetulnya kita tahu bahwa bangsa ini luar biasa untuk bisa potensi untuk berkembangnya. Dan secara keilmuan kita sudah memahami bahwa salah satunya adalah sebetulnya informasi yang ada, contohnya adalah ketika 10% sekarang katanya untuk yang ada di Arun saja sebetulnya sudah bisa menghidupkan bangsa ini. Yang jadi bahan pertanyaan kita hampir sama, karena permasalahannya kita bicara terkait dengan generasi selanjutnya. Kalau kita generasi sudah seperti ini, okelah kita terima, tapi bagaimana generasi selanjutnya? Salah satu upaya kita adalah misalkan memberikan keterampilan dan sebagainya, sepertinya sangat normatif sekali, tapi sebetulnya langkah salah satu strateginya bagaimana ini, karena secara prinsip harusnya bagaimana supaya smooth saja, karena alam semesta ini dijadikan dengan begitu indahnya, kenapa tidak dibangkitkan juga dengan cara yang indah. Harapan kami dari Gerakan Fajar Nusantara, kita potensi yang ada ini kita kumpulkan bersama sehingga seluruhnya bisa lebih bagus. Kalau kita serahkan kepada yang ada, tampaknya jadi kepercayaan tadi yang disampaikan oleh beberapa teman, tampaknya tidak bisa. Itu saja, kita lanjutkan yang penting, demikian. Ya, terima kasih. Memang namanya sedulur itu bercorak ragam aksi, sifat, dan perilakunya, itulah keindahan. Dan kita kebetulan juga diciptakan untuk berwarna-warna, suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan itulah keistimewaan. Apabila ini sayuk sayak saiko proyo, manunggal dalam satu, pita binika tunggal ika, yang tanhana dharma mangrua, kita yakin pasti kita jaya. Nah, terima kasih saudara-saudara penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Terima kasih Pak Sas, terima kasih Yai. Sangat senang sekali bisa hadir di para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Dan Dhamma TV beserta kita masih terus-menerus akan mengobarkan kecerdasan pikiran demi dan untuk Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu Minggu malam jam 7 atau Senin jam 12 siang. Dengan semangat Kiprah Jati. Yeah. Dengarlah